Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas Tim Monef dari Dinas Pendidikan Kota Lampung, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Kami ucapkan selamat datang Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan dengan limpahan rahmatnya, hidayah wilayahnya, kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan salawat assalam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan siapa saja kepada kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, saya hormati Ibu Pengawas Tim Monef dari Dinas Pendidikan. Saya mohon satu persatu mohon dimaafkan Ibu Nazimah, Ibu Esther, dan Ibu Mariati. Mohon maaf. Inilah sekolah kami, Ibu. Sekolahnya kecil, sempit. Kalau dihitung luas hanya 2 lantai ya, jadi muridnya 412, pakai 2 shift, jadi sangat padat. Jadi untungnya kecil, kalau besar susah merawatnya. Jadi yang kecil warganya banyak, ya alhamdulillah karena rumahnya kecil. Saya lagi kami ucapkan selamat datang kepada ibu sekalian semua. Pertama kami sampaikan aturan permohonan maaf jika mulai dari penyambutan kami tentunya Ibu mengantarkan sampai kepada tempat ini, dan nanti sekiranya ada hal-hal yang berkenan dari hasil tim Monef, mohon kita untuk bisa dibimbing dan ada kata-kata kekurangan yang tentunya untuk dimaafkan. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih Ibu, dan terima kasih yang sebesar-besarnya berkenan hadir di sekolah kami. Tampaknya yang pertama Ibu ya. Iya, Ibu Nazimah pernah sini ya? Sudah pernah ya? Iya, Bu Esther belum ya? Baru kali ini ya. Iya. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Namun demikian juga karena ingin mengingat waktu, kami sampaikan oleh Ibu Mariati, ada keperluan mendadak dari dinas yang tentunya berhubungan dengan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan senang dulu, cepat ini bukan ya, pasti diperiksa. Saya yakin tadi dari kali kok kasih kode, maka insya Allah Bu sudah disiapkan semua. KSnya juga insya Allah siap juga, walaupun mungkin banyak kurang. Yang berhormat Ibu Pengawas semuanya, mohon kiranya nanti arahan bimbingan terkait dengan segala sesuatu yang perlu dibimbing untuk kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Maaf ya, karena saya sehari-harinya di SMP ya, tapi saya pernah kesini gitu. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, kemudian rekan pengawas Ibu Mariati dan Ibu Esther. Alhamdulillah hari ini kami bisa kesini seperti tugas mendapatkan SPT dari Ibu Kepala Dinas untuk memantau sejauh mana persiapan Bapak Ibu untuk memberi pelayanan ke anak-anak. Kemudian untuk Bapak, bagaimana Bapak memanage sekolah sehingga tercipta suasana yang kondusif baik keluarga sekolah, anak-anak, dan semua stakeholder yang ada di sekolah.
itu seperti yang disampaikan Ibu Mariati, ada disuruh kumpul mendadak. Seperti Bapak tahu, kita memang harus bercepat waktu. Jadi nanti kami ada sekolah satu lagi. Jadi yang penting Bapak Ibu esensinya nanti dapat. Kemarin kami sudah mengirim 2 instrumen. Yang satu Sulinjar, nanti Bapak akan dibersamai oleh Ibu Mariati. Bapak boleh minta bantuan ke Bapak Ibu guru di sini untuk mendampingi Bapak bila nanti memerlukan dokumen-dokumen yang mesti dilengkapi. Kemudian yang kedua, administrasi pembelajaran nanti akan kami bersamai Bu Esther dan saya. Nanti sisinya EDS, Bapak Ibu menilai sendiri, tapi akan dipandu oleh kami di depan. Setelah selesai, kita kumpul lagi di sini Bapak untuk sedikit merefleksikan apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan yang mesti kita ketahui secara bersama-sama. Itu saja, nanti kita kumpul lagi di sini ya. Kami akhiri, kita mulai saja melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat tidak mengurangi esensi dari kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ya. Akhirnya Bapak nanti sama Ibu Mariati dalam beberapa video yang Bapak tunjuk, silahkan ke ruangan Bapak atau di tempat dokumen Bapak menyimpan dokumen saja. Kalau Bapak Ibu dulu tetap di sini dengan bersama-sama kita melihat administrasi. Dari Kota Bandar Lampung. Dan kalender sekolah wajib ada kop sekolahnya. Kalau nggak ada kop sekolah, mohon maaf banget, berarti bukan punya kita. Apalagi kalau nggak ada tanda tangan, nggak diterima ya. Cek ya. Di dalam kalender itu ada yang namanya setiap tanggal-tanggal yang penting ya. Misalnya tahun permulaan ajaran baru, kemudian iya, saya kata CP yang terbaru tahun berapa? 25 nomor 46. Iya, oh masih saya pilih ya yang keren ya. Diberi penilaian dengan siapa? Nanti ada buah hadiahnya. Oke, yakin. Saya kata nggak ada suara. Yang depan saya bersuara ya. Ada CP-nya sekarang, lihat. Ada nggak tujuan dalam ATP-nya? Depan kok nggak jawab ya? Oke, baik ya. Di TP ini Bapak Ibu coba sedikit aja dilihat dulu ya. Diintip-intip TP-nya itu. TP-nya itu harus ada prinsip yang namanya A, B, C, D. Apa itu A? Oh masih kiri yang ya, tepuk tangan untuk saya kiri. Oh iya, nanti ada jeruk, ada ini di atas itu bisa cari ya. Coba ada nggak semua empat-empatnya ABCD-nya? Ada. Tadi itu dia komposisinya sebagai behavior. Iya. Berdasarkan istilah Tuhan dalam tempatnya. Itu fitrinya. Oke. Kelas berapa Ibu? Kelas berapa? Kelas 2. Luar biasa kalau di kelas seperti ini, semangat ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, yang nggak tepuk tangan berarti nggak punya teman ya. Oke. ATP, ada ATP-nya di dalam kolom itu ya. Kasih waktu. Ada? Bapak Ibu ini sudah dimodifikasi atau masih adopsi yang manja gitu ya, belum diapa-apain gitu ya? Gimana? Masih
kita posisi 4 atau 3? Oke. Sekarang yang modul ajar nomor 3. Mudah-mudahan dapat. Modul ajar, dibuka modul ajarnya, pilih yang terbaik di antara semuanya. Ada? Sudah? Yang pertama harus ada informasi umumnya, yaitu kemudian identifikasi peserta didik. Ada? Ada, oke. Dimensi profil lulusan ada apa aja? Ada berapa? Oke, sekarang baru masuk ke desain pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi kita ambil dari mana? Itu yang harus ada dulu, gitu ya. Sudah benar TP-nya semuanya? Gitu ya, kurang kencang berarti kayak yakin. Ada 4-4-nya ya? Ada. Kemudian ada topik pembelajaran, kalau ada bisa ditulis. Ada. Ini kenapa hilang suaranya ya? Ada. Ada ya? Ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena itu opsional ya. Yang berikutnya praktik pedagogisnya. Metode. Ya, kita Bapak Ibu menggunakannya lebih dominan apa nih metode seperti ini? Baik. Kemitraan pembelajaran, apakah ada? Ada? Ya. Kalau ada, silakan bisa misalnya Bapak Ibu keluar juga misalnya ke PJOK menggunakan lapangan olahraga, berarti kita harus bermitra di luar ya. Itu menyesuaikan dengan materi, jadi opsional saja. Lingkungan belajar? Apa aja lingkungannya? Oke. Budaya belajar. Ruang belajar. Oke. Pemanfaatan digital jika Bapak Ibu melakukan. Biasanya menggunakan apa? Yang semangat menjawab berarti kami yakin gitu ya. Yang berikutnya pengalaman belajar. Nah, Bapak Ibu di kegiatan inti dalam pengalaman belajar ada 3 yang esensial yang harus ada. Apa itu? Yes, ya, memahami. Ya, ada semua di modulnya. Modul kita ada ya? Karena saya nggak lihat ya. Enggak detail. Ya, tapi di dalamnya, di dalam proses memahami, mengaplikasi, merefleksi ada 3 prinsip. Apa prinsipnya? Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong. Saya bingung benar-benar juaranya setelah ini. Oke. Kalau sudah ada, maka kita lanjut dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini Bapak Ibu boleh ada, boleh juga tidak ada. Ada ya, tapi memang baiknya harus ada. Ya. Kemudian yang poin terakhir di dalam modul yaitu asesmen. Asesmen awal, proses, dan akhir. Bapak Ibu sudah menyiapkan, karena ini berhubungan dengan nomor 6 nanti daftar nilai, sudah menyiapkan instrumennya, ada dalam bentuk bisa IKPD, apalagi bentuknya? Bentuk penilaiannya bisa? Penilaian, bisa apa lagi? Banyak kan bentuknya apa aja? Yang Bapak Ibu
Poin nomor 6. Ayo. Bentuk esai. Apa lagi? Ilga. Ya. Ada di modul? Ada. Makanya kan persiapan untuk ke daftar nilai, gitu ya. Bapak Ibu, untuk modul ini saya tanya kembali merefleksikan diri kita, apakah ini adopsinya buat sendiri. Yang jawab cuma 4 orang ya. Buat sendiri. Oke, kalau kolaborasi juga dengan perfase itu nggak masalah ya. Tapi dikuasai, walaupun sedikit tulisannya tapi dikuasai dan digunakan. Silakan Bapak Ibu percaya diri isi nomor 4. Tapi kalau masih ragu, ada yang harus dibenahi lagi, gak apa-apa Bapak Ibu, kita merefleksikan diri ya. Kita jujur pada diri kita sendiri. Bisa diisi nomor 3. Oke, sudah lanjut ya? Gak ada suara. Ngetes. Kan di kelas seperti itu ya Bu. Ibu yang pakai baju olahraga konsen terus. Ya Bu, biar cepat-cepat selesai dan biar keluar pengawas dari sini ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4, jadwal tatap muka. Jadwal tatap muka ada 2 ya. Satu jadwal tatap muka secara keseluruhan dan satu yang kita hapus saja. Yang kita hanya mengajarkan itu saja, misalnya guru kelas ada 5, bahasa Indonesia, IPAS, PKN, gitu ya. Kalau kita mapelnya apa aja, bahasa Inggris, agama, banyak ya. Nah, guru kelas. Nah, Bapak Ibu wajib kita punya jadwal yang khusus kita. Apalagi guru mapel yang olahraga berarti punya sendiri. Ada Bu? Nah, berarti harus punya juga yang secara keseluruhan. Artinya Bapak Ibu persiapan kita kalau kelas itu kosong, berarti kita tahu ini gurunya nggak ada di sana. Langsung kompak ya. Sekolahnya kompak ya. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya kita punya dua-duanya silakan isi 4. Kalau misalnya Bu mirip-mirip dikit hanya 1, gimana Bu Najimah? Kalau hanya masing-masing 1, hanya masing-masing 1. Jangan diborong ya, jangan diborong ya. Oke. Karena guru kelas. Sebenarnya harus, karena ada 5 yang tidak mereka angkutan, jadi seharusnya punya. Tidak apa-apa ya, kan yang lain sudah 4 tadi. Kalau tulis sendiri, tulis tangan itu nggak apa-apa loh, Bapak Ibu, nggak apa-apa tulis tangan. Nah ada di situ kan, jadwal Ibu sendiri. Nah, jadwal kelas kan lengkap ya. Kalau jadwal sendiri tatap muka, berarti kan hanya jadwal yang Ibu saja. Nanti tahun depan ada catatan ya. Semester depan terbaik. Kita lanjut ke nomor 5, agenda harian. Agenda harian atau namanya catatan harian. Bapak Ibu, komponen yang harus ada yaitu pertama identitas dulu. Ada nomor sekolahnya, nama guru, mata pelajaran, tahun pelajarannya. Kemudian rincian pelaksanaannya, ada hari, tanggal, ada jamnya. Ya, terus nah statusnya itu apakah selesai dan tidak selesai? Ada? Ya boleh, nggak apa-apa, itu berarti benar. Kalau misalnya selesai. Kemungkinan ibu itu dipanggil ke kelas sekolah lama kan nggak selesai. Seperti hari ini nggak selesai kan? Karena ibu berhadapan dengan siapa? Ya, jadi keterangan tidak selesai.
evaluasi catatannya tentang kehadiran siswa. Absensi. Kalau ada catatan misalnya terjadi di kelas, ya ini caranya. Dan kalau bisa ini wajib sih ya, ditandatangani oleh kepala sekolah minimal sekali 6 bulan. Ada ini dong, masa yang tulis tangan harus apresiasi. Ini luar biasa sekolah ini ya. Oke, sekarang asesmen Bapak Ibu kita buka, ada daftar nilai. Nah, daftar nilai coba kita lihat dulu daftar nilai ini lengkap apa enggak ya? Daftar nilainya ya, ada semester 1, ada semester 2 yang sekarang mungkin sedikit semester 2 ya. Oke, Bapak Ibu, untuk menghasilkan nilai itu kita butuh apa? Hubungannya dengan modul tadi ya, dengan asesmen di modul kita butuh apa? Iya, berarti kita harus punya perencanaan asesmen. Nah, di perencanaan itu poin yang harus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kita ambil dari mana? Dari modul tadi. Makanya saya bilang kalau modulnya sudah lengkap, berarti kita bisa tinggal pindahkan saja. Contohnya untuk formatif yang pertama sudah ada di modul. Ibu tinggal membuat tujuan pembelajarannya apa, strategi apa yang dipakai, kemudian apakah bentuknya pilihan ganda, esai, itu akan muncul di perencanaan asesmen. Nah, kalau nilai itu kan hasil akhir ya. Ya, gitu. Kemudian ada rubriknya. Ada rubrik atau kriteria keberhasilannya yang berhubungan dengan nanti KKTP-nya juga akan berpengaruh ya. Untuk instrumen asesmen bisa juga menggunakan project ya. Kita kan dari PJBL yang banyak ya, berarti bisa kita pakai yang bisa itu tidak dibatasi ya. Kemudian bisa misalnya juga dengan digital, dengan kuisis ya, tetapi tetap harus ada handoutnya, tetap harus ada. Dan ingat TP-nya harus selalu ada berdasarkan dari modul yang kita gunakan. Gitu ya. Berikutnya rekaman hasil seperti yang Bapak Ibu perlihatkan tadi, ada kan rekaman hasilnya. Kemudian dokumen tindak lanjut, ada remedial dan pengayaan, ada di modul biasanya. Ada? Enggak semangat jawab. Bagus saya kalau nggak semangat ya. Ada remedial pengayaan. Apakah selalu digunakan remedial dan pengayaan? Hanya 2 orang yang jawab. Apakah selalu? Tidak. Berarti menyesuaikan keadaan kondisi. Kalau anaknya sudah oke semua nilainya, berarti tidak perlu ada remedial. Oke. Kita lanjut, keterlibatan siswa dalam asesmen. Pernah nggak dilakukan penilaian teman? Pernah, ada rubriknya ya Bu? Nah, kalau kita kan antar guru nih, berarti penting untuk siswa, penting nggak untuk siswa? Penting ya. Minimal sekali sebulan lakukanlah itu ke anak-anak. Jadi mereka ada bervariasi dalam memberikan asesmen ya. Ada rubriknya ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk refleksi belajar ya. Keterlibatan siswa untuk memberikan penilaian, misalnya hari ini saya dapat materi ini dan ini. Bisa juga refleksi untuk kita. Hari ini gurunya main HP terus di depan, guru kita mengerjakan soal. Di sini nggak ada, sekolah lain mungkin ya. Gurunya teleponan terus, nggak ada di sini. Di sekolah lain ada ya. Jadi nggak bisa macam-macam ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai macam-macam ya, TV-nya dikasih kertas jalan-jalan. Kreatif kan? Jangan. Nggak nyampe Bu. Oke. Laporan hasil asesmen. Laporan hasil asesmennya ada formatif, ada sumatif, dan bentuk rekapan nilai laporan. Ada ya? Kalau memang ada dari perencanaan
Iya, kata Bu Najma bagus ya. Kalau itu sudah lengkap, hanya saja Bapak Ibu, ya suara saya agak lebih lembut dan mendengar ya. Dari Bu Najma tadi sampaikan bahwa di sini sudah lengkap di modul, hanya saja nanti tetap dibuat satu file ya, Bapak Ibu ya. Tetap dibuat satu file khusus penilaian. Satu file itu satu keluar dari si modul. Di modul kan sudah ada, tetapi yang namanya dokumen tetap harus satu poin terpisah. Ya. Tepuk tangan dulu dong, kan sudah ada semua, tepuk tangan dulu. Berarti tadi yang kurangnya itu untuk mengarsipkan ya. Untuk mengarsipkan. Jadi artinya sebelum dapat nilai itu ada perencanaannya, maka Bapak Ibu harus satu punya arsipnya. Mulai dari perencanaan ada TP-nya di dalam, kita mau ngapain nih untuk soal ini, bentuknya ini, saya pilihan ganda, gitu ya. Nah sekarang silakan menilai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu untuk asesmen ini karena sedikit agak banyak hal memang yang harus ada. Kita ambil posisi 3 dulu ya. Ikhlas ya. Berarti yang harus tuntas itu apa? Tujuan pembelajarannya. Oke, coba dicek dulu KKTP-nya yang harus ada. Harus ada CP-nya ya. CP, ada TP-nya. Kemudian ada materi, ada alokasi waktunya, alokasi waktu, rubrik, intervalnya ada. Kita menggunakan persentase apa? Ada yang menggunakan deskripsi, ada yang menggunakan rubrik, ada yang menggunakan interval. Guru kelas 2 ini keren ya. Iya, kok nggak tepuk tangan? Berarti itu menggunakan interval. Semua mapel? Semua mapel. Oke. Ada yang mungkin berbeda? Deskripsi, kelas 6. Oh sampai punya teman juga dia tahu gitu. Sampai punya teman juga tahu gimana. Tapi berkolaborasi. Nah, keren ya sekolahnya ya. 2 dengan 6 jauh ya. Iya. Sampai sekolah. Oh sampai sekolah. Selalu ada jawabannya. Oke, Bapak Ibu, KKTP ini adopsi apa sudah kena editan kita, modifikasi kita sesuai dengan adopsi aja. Ada yang sudah mengedit dengan pengajar sekolah atau masih manja tadi? Masih manja ini kan dibiarkan, itu apa adanya aja gitu ya. Nah kita mengisinya di posisi 3 saja ya. Yang berikutnya daftar hadir siswa yang tahun 2025, jangan tahun 2024 ya. Daftar hadir dibuka 2026. Nah di situ ada data siswa. Kalau kita bawa kelas ya, data siswa lengkap. Coba diperlihatkan dari jauh. Nah oke. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Baik, terima kasih Bu. Oke, dengan dikurangi ya. Nah sekarang absennya jangan sampai polos ya. Ya, tepuk tangan dulu dong isi apa? Nomor 9 buku bacaan guru. Buku bacaan guru ini Bapak Ibu, selain buku paket yang menjadi pegangan Bapak Ibu guru di kelas, maka kita juga wajib mempunyai dokumen yang mendukung pembelajaran. Ada panduan kokurikuler, ada CP yang terbaru, ada kan? Ada filenya enggak yang CP terbaru? Setiap mapel ada ya? Enggak dijawab. Bagaimana?
pakai dari internet ada? Dari internet misalnya? Boleh. Ya. Nah, ini tepuk tangan lagi. Mari kami temukan yang seperti ini semua ini. Ya. Berarti ini Ibu Salimah ya. Bu Susi. Jumlahnya beda-beda. Kalau sama, saya curiga. Boleh isi luar biasa. Baru kami kayak temukan ya. Kalau saya Bapak Ibu ada dari YouTube, linknya boleh di copy di situ, linknya saja. Oke. Nah, nanti ke depan pindahkan ke situ juga. Websitenya di mana? Ini dong. Berarti Bapak Ibu pemanfaatan digitalnya ada. Iya, disatukan sama kalian tadi. Nah, ini ada Bu Najimah. Ini ada Bu, coba dilihat dulu Bu. Nah, ada nggak linknya di situ? Modul aja kita semua. Ada nggak Bu? Kalau ada tepuk tangan, kalau nggak ada nggak usah. Oh, belum tepuk tangan. Kan nggak ada. Ya. Ada, oke. Buku bacaan siswa isi 4 ya yang tadi. Sekarang bacaan siswa. Bacaan siswa, bukunya anak-anak pegang 1 siswa. Nggak ada yang ngambil ya. Nah, tepuk tangan sekolahnya luar biasa. Skornya 4. Nah, sekarang Bapak Ibu jumlahkan semua skornya bagi 40 kali 100. Sampai ketinggian ya. Ibu, mungkin saya akan mencoba menyampaikan refleksi diri saya pribadi. Dari setelah kegiatan monet ini, memang apa yang sudah diberikan itu sudah berusaha kita buat, tetapi ternyata masih kurang, masih kurang dari yang standar baik. Maksudnya standarnya yang lengkap, yang rinci, yang itu saya merasa memang harus lebih diperbaiki lagi. Walaupun memang perangkat pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas, insya Allah sudah dilakukan secara maksimal, tetapi pada kenyataannya memang masih ada kekurangan yang harus terus ditingkatkan. Iya, mungkin itu, dan kedepannya tetap insya Allah akan diperbaiki. Terima kasih atas pembinaan dan beberapa informasi yang telah disampaikan kepada saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk perbaikan saya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Andes, luar biasa ya. Artinya inilah namanya kita manusia ya, pasti ada kekurangan, tidak ada yang sempurna, gitu ya. Dan kami bukan mencari-cari kesalahannya. Kita saling melengkapi begitu ya, karena kami memotret saja bagian-bagian yang memang sudah dipersiapkan. Dari Ibu perwakilan dari kelas 6. Tapi jujur Bu, dari mulai pertama Ibu senyum terus. Mau apapun ceritanya, mau skor 3, mau 4, tetap sama. Tapi kalau skor 1 saya nggak tahu ya, berubah nggak wajahnya? Terima kasih ya Bu. Oke. Yang dari kelas menengah ya, menengah kelas tengah. Kita Bu Andes baru kali ini berhadapan semuanya biasanya ke siswa ya kan, beda ya Bu rasanya. Silakan kelas yang tengah juga merasakannya hal yang sama gitu ya. Luar biasa. Yang mana di kelas tengah? Oh, barisan kanan ya? Ayo Bu. Nah, bukunya mana bukunya? Buku IPA ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan refleksi
khususnya dari kelas 3 terkait perangkat pembelajaran yang hari ini dimonitoring dan dievaluasi. Nah, untuk refleksi dari saya pribadi, Ibu, mungkin perangkat pembelajaran saya dikatakan belum sesempurna itu, masih terdapat banyak kekurangannya juga. Terutama tadi masukannya adalah untuk buku pegangan guru yang ternyata jika kita menggunakan video dari YouTube, kemudian buku digital itu harus dimasukkan agar ada pemanfaatan digitalnya. Sebenarnya kami mungkin juga sudah menggunakan, cuma memang kami tidak memasukkan itu ke dalam buku pegangan guru. Kemudian lagi tambahannya untuk ini Bu, jadwal. Nah, untuk jadwal pelajaran alhamdulillah kami mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata untuk guru kelas pun harus membuat jadwal sesuai yang diampu. Begitu saja sih Bu kalau dari saya pribadi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Esther dan Ibu Najima yang sudah membimbing kami pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini menjadi refleksi bagi kami sehingga kami lebih siap lagi untuk pembelajaran di kelas. Tahan dulu ya Bu. Ibu refleksi kami juga dong, ya kan? Kita edukasi 15 apakah garang, ya kan? Apakah buat ketak-ketak gitu. Nah silakan Bu, karena ini perlu bagi kami juga. Kita kasih waktu aja ini ya, daripada Bapak Ibu melihat kami. Tapi begitu Ibu berbicara, kemudian Ibu membimbing kami, alhamdulillah tidak setegan seperti yang saya duga. Dan ternyata asik, menyenangkan, sehingga dalam membimbing saya merasa enjoy terbimbingnya itu tidak yang salah nih gitu. Tapi kami merasa, oh ternyata yang seperti ini yang benar. Gitu sih Bu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Siapa namanya? Tapi Bu, Ya Bu. tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal baru terbayang. Karena tadi teman-teman kami 3 di sini, ya, kami satu tim. Memang sama-sama orang Sumatera semua. Jadi suaranya itu ya agak tegas, gitu kan? Tapi bukan karena marah, bukan. Baik Bapak Ibu, tadi kami sudah dengan Bapak pimpinan, Bapak Sikit sebagai Bapak Kepala Sekolah luar biasa. Bapak Ibu semua, ya. Karena saya lihat kelas-kelas Bapak Ibu itu luar biasa. Tepuk lagi tangannya. Nah, di sini saya lihat kolaborasinya, kerjasamanya Bapak Ibu the best. Menyala. Suara satu yang kami lihat ya adalah kelas 1B. Mana kelas berdiri? Berdiri. Ya, berdiri dulu. Bagaimana dulu? Kelas juara 2. Kelas 1C, 2C, 3C. Berdiri lagi. Waktunya enggak lama-lama ya. Terus yang ketiga adalah kelas 6A dan kelas 4C. Berdiri dulu. Ini adalah luar biasa. Yang lain juga bagus, ya bagus. Tetapi saking bagusnya, ya luar biasa di sekolah SD negeri. SD 2 Lapangan Randu. Saya pribadi nggak tahu kalau beliau ini sudah pernah sini. Baru sekali ini ya, seperti judul saya tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal baru terbayang. Saya melihat kerjasama Bapak Ibu Dewan Guru semuanya begitu dengan kepala sekolah akrab sepertinya saya lihat. Ya. Begitu juga dari luar. Kalau sekolahan itu sudah bagus, isinya bagus di dalam, ya kelihatan auranya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mohon dipertahankan supaya nanti guru-guru di sini yang masuk pun nanti itu bisa tertata terus. Contohnya Bapak Ibu sebagai strukturnya ataupun pendampingnya, tutor sebayarnya. Luar biasa kerjasamanya. Semoga tetap bisa dipertahankan dan yang sudah baik dipertahankan, yang belum semoga
bisa lebih baik lagi. Silakan. Dari saya nilai Bapak Kepala Sekolah sampai lingkungannya, sulinjarnya nilai A. Tapi semuanya 96. Saya bilang mau tambah apa enggak Pak? Ya, jadi itu Bapak Ibu bagus-bagus semua di sini, gurunya kreatif ya. Kami pun dari dinas bangga melihat Bapak Ibu Dewan Guru di sini kompak kerjasamanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. Nah, jika jangan lupa memberi pisang. Terima kasih atas terima kasih atas pujiannya dari ibu-ibu pengawas tersayang. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu pengawas yang saya hormati, ibu Mariati, ibu Risma dan ibu Esther, sekali lagi kami sampaikan ucapan beribu terima kasih kami atas segala arahan, bimbingan, dan tak lupa pujian. Tapi kami tak terjatuh, bukan terlalu dipuji. Makanya dikasih dengan 96, udah jangan nanti malah diperiksa gadis. Sekali lagi ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hilaf, perkataan, perbuatan yang sekiranya kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Salam kepada keluarga besar dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.